Halo teman-teman, balik lagi ya. Kita mau bahas sesuatu nih. Semuanya pasti bernafas nih ya. Kita menghirup dan menghembuskan udara. Katanya yang kita hirup itu adalah oksigen, sedangkan yang kita keluarkan itu karbon dioksida. Nah, pernah kepikiran nggak nih sama kalian? Kenapa bisa beda yang kita hirup dengan yang kita keluarin? Nah, berarti kan ada sesuatu nih di dalam tubuh kita yang bisa mengubah oksigen yang kita masukin tadi jadi karbon dioksida. Jadi, kesempatan kali ini kita mau bahas segala proses kimia yang terjadi pada sistem tubuh kita. Prosesnya itu kita sebut dengan metabolisme. Kalau saya percantik lagi definisinya, metabolisme itu adalah segala reaksi kimia yang terjadi pada sel atau organisme. Metabolisme dikelompokkan jadi dua, ada katabolisme dan ada anabolisme. Apa artinya? Nah, coba lihat dulu ilustrasi yang saya buat. Jadi ceritanya, gambar yang warna putih ini adalah molekul atau senyawa kimia. Kita lihat dulu yang katabolisme. Jadi ada satu molekul yang besar, kemudian berubah menjadi dua molekul yang lebih kecil. Sedangkan kalau anabolisme itu kebalikannya. Nah, dari sini udah kebayang nggak maksud dari katabolisme dan anabolisme itu apa? Ya, kalau dari ilustrasinya dapat kita maknai kalau katabolisme itu adalah reaksi-reaksi yang berkaitan dengan pemecahan atau perombakan, seperti itu. Sedangkan kalau anabolisme kebalikannya. Jadi reaksi-reaksi yang berkaitan dengan pembentukan atau penyusun, seperti itu. Lengkapnya seperti ini. Jadi katabolisme adalah reaksi-reaksi pemecahan, perombakan dari senyawa-senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Di mana dari reaksi ini dia bakal menghasilkan energi, bakal mengeluarkan energi, sehingga katabolisme disebut juga dengan reaksi eksergonik. Contohnya apa? Contohnya itu ada reaksi respirasi dan juga fermentasi. Sedangkan untuk anabolisme adalah reaksi penyusunan atau pembangun dari senyawa-senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Kalau anabolisme kebalikan dari katabolisme, dia butuh energi, sehingga kalau anabolisme itu disebut juga dengan reaksi endergonik. Contohnya untuk anabolisme ada reaksi fotosintesis dan kemosintesis. Jadi kalau misalnya udah ketemu kata-kata sintesis itu berarti termasuk reaksi anabolisme. Ya termasuk kayak sintesis lipid, sintesis protein, gitu. Nama kerennya ada lagi nih, kalau katabolisme itu disebut juga dengan reaksi desimilasi. Sedangkan anabolisme itu disebut juga dengan reaksi asimilasi. Ingat aja KD dan AA. Krisdayanti dan Anang Asanti. Nah, kalau misalnya ngomongin metabolisme, setiap reaksinya itu pasti butuh enzim. Apa itu enzim? Gampangnya nih ya, enzim itu adalah biokatalisator. Dari kata bio yang artinya hidup, dan kata katalis yang artinya mempercepat reaksi. Jadi, definisi enzim itu adalah segala molekul yang dapat mempercepat reaksi kimia pada makhluk hidup. Sekarang pertanyaannya, bagaimana enzim dapat mempercepat reaksi? Yuk, perhatikan dulu grafik berikut ini. Jadi ceritanya, grafik ini menjelaskan ada sejumlah energi yang dibutuhkan untuk mengkonversi atau mengubah substrat menjadi produk. Seperti itu. Substrat itu apa? Substrat itu adalah reaktan. Kalau misalnya dalam kimia kita kenal dengan sebutan reaktan, kalau misalnya biologi lebih seringnya kita sebut substrat. Coba lihat garis yang ungu. Jadi di situ ada sejumlah energi yang dibutuhkan untuk jalannya reaksi. Energinya itu kita sebut dengan energi aktivasi. Yang ungu ini energi aktivasi kalau misalnya nggak ada enzim. Kita bandingkan dengan garis yang warna hijau. Energi aktivasi dengan adanya enzim. Lebih sedikit kan? Karena energi aktivasinya lebih rendah kalau ada enzim, maka reaksinya jadi lebih cepat. Jadi, enzim mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Paham ya sampai sini? Lanjut ke karakteristik atau ciri-ciri dari enzim. Ada beberapa nih. Yang pertama,
Umumnya enzim atau sebagian besarnya nih itu disusun oleh molekul protein. Tapi ya ada yang disusun oleh RNA, itu kita sebut dengan ribozim. Kemudian yang kedua, enzim ini tadi kita katakan dia dapat mempercepat reaksi. Tapi perlu diingat, walaupun dia mempercepat reaksi, dia tidak ikut bereaksi. Saya ilustrasikan gini deh. Misalnya nih, ada cewek A, kemudian ada cowok B. Jadi ceritanya si B ini suka sama si A. Terus supaya si B ini bisa jadian sama si A, si B ini nyari temannya si A untuk comblangin. Anggaplah yang comblangin ini si C ya. Jadi kalau misalnya si C ini sebagai teman yang baik, dia bisa mempercepat supaya si A dengan B bisa jadian. Nah, tapi apakah si C ini ikut dalam percintaan antara A dengan B? Kalau sebagai teman yang baik, enggak kan? Nah, jadi gitu pula si enzim. Enzim ini sama kayak si C. Jadi dia bisa mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Jadi struktur enzim sebelum dan setelah reaksi itu bakal sama aja. Sehingga enzim ini juga bisa dipakai berulang. Kebayang ya maksud saya? Karakteristik selanjutnya yaitu enzim ini bersifat spesifik. Artinya dia bakal bekerja pada substrat tertentu aja. Jadi enzim tertentu, substratnya tertentu. Misalnya kayak dulu kelas 11 kalian belajar ada enzim amilase untuk substratnya amilum. Kemudian lipase untuk substratnya lipid atau lemak. Bisa nggak lipase membantu reaksi amilum? Nggak bisa, karena si enzim tadi bersifat spesifik. Itu maksudnya. Lalu ciri enzim itu dia dapat bekerja bolak-balik atau istilahnya reversible. Misalnya nih ada enzim X itu bisa mengkatalis senyawa A menjadi B, dia juga bisa mengkatalis senyawa B menjadi A. Gitu arti bolak-baliknya tadi. Selanjutnya, karakteristik enzim. Enzim ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Misalnya pH dan suhu. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Terus, enzim ini memiliki sisi aktif. Sisi aktif itu adalah bagian yang nantinya bakal berikatan dengan substrat. Terakhir, karakteristik dari enzim. Enzim dapat bekerja secara intraseluler atau ekstraseluler. Intraseluler artinya bekerja di dalam sel, sedangkan kalau ekstraseluler itu bekerja di luar sel. Misalnya enzim-enzim pencernaan kayak tadi amilase, lipase, tripsin, itu dia tergolong enzim yang bekerja secara ekstraseluler di luar sel. Itu untuk karakteristik enzim. Coba dipahami satu persatu karakteristiknya. Move on ke bahasan komponen enzim. Jadi secara umum kita bagi menjadi dua, ada komponen protein dan kemudian ada komponen non-protein. Komponen non-protein itu kita sebut dengan apoenzim, sedangkan komponen yang non-protein itu kita sebut dengan kofaktor. Untuk yang non-protein ada istilah lainnya nih. Ada koenzim, kalau misalnya dia berupa molekul organik dan berikatan longgar dengan enzim. Kemudian ada gugus prostetik, molekul organik dan berikatan kuat dengan enzim. Kemudian ada juga aktivator, yaitu ion-ion anorganik atau mineral. Koenzim itu contohnya adalah vitamin-vitamin. Kemudian kalau gugus prostetik itu contohnya hem atau heme pada hemoglobin. Kemudian kalau aktivator itu contohnya ya kayak misalnya ion kalsium atau Ca atau juga ion Cl dan lain-lain. Nah, untuk apoenzim yang dilengkapi kofaktor seperti ini kita sebut istilahnya holoenzim. Lanjut bahas cara kerja enzim. Jadi ada dua teori. Yang pertama itu ada teori gembok kunci, lock and key theory oleh Emil Fischer. Sedangkan yang kedua itu ada teori kecocokan induksi atau induced fit theory oleh Daniel Koslan. Itu nama ilmunya ya.
Yang pertama, untuk teori gembok kunci, Visser menjelaskan bahwa enzim dan substrat itu dianggap seperti gembok dan kunci. Jadi udah cocok, si enzimnya ini gemboknya, substrat ini kuncinya. Jadi si sisi aktif enzim itu udah sama bentuknya dengan substrat. Bisa dilihat ya dari ilustrasi yang saya buat, jadi ada enzim, sisi aktifnya itu sudah mirip dengan bentuk substrat. Sehingga nanti dia bisa membentuk kompleks enzim substrat. Sehingga si substratnya bisa berubah menjadi produk. Sedangkan yang kedua, teori kecocokan induksi, ceritanya sisi aktif enzim ini bisa fleksibel. Dia bisa menyesuaikan bentuk substrat. Jadi bisa dilihat ilustrasinya, sisi aktif enzim itu kan beda tuh dengan bentuk substratnya. Tapi dia bisa cocok ketika membentuk kompleks enzim substrat. Jadi bentuk sisi aktif enzim itu dia menyesuaikan bentuk substratnya. Sehingga reaksinya terjadi, si substratnya berubah menjadi produk. Gimana, bisa difahami ya dua teori ini? Lanjut kita bahas faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi ada beberapa, ada suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, dan inhibitor. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama itu suhu. Nah, untuk enzim tertentu, dia memiliki suhu optimum tertentu. Artinya, dia bakal bekerja optimum pada suhu tertentu. Contohnya, enzim-enzim yang bekerja dalam tubuh manusia itu memiliki suhu optimum 37 derajat Celcius. Jadi, dia bekerja maksimum atau laju reaksinya bakal maksimum kalau misalnya berada di suhu 37 derajat Celcius. Kalau misalnya suhunya jauh di bawah optimum, enzim bakal inaktif. Sedangkan kalau suhunya jauh di atas optimum, enzim bakal mengalami denaturasi atau mengalami kerusakan struktur. Jadi kalau misalnya enzim udah denaturasi, dia tidak bisa bekerja lagi, walaupun suhunya udah balik ke suhu optimum. Sedangkan kalau misalnya dalam kondisi inaktif, kalau misalnya kita balikin lagi ke suhu optimum, si enzim masih bisa bekerja. Gitu beda inaktif dan denaturasi. Faktor yang kedua itu pH atau derajat keasaman. Prinsipnya sama dengan suhu, jadi enzim tertentu memiliki pH optimum tertentu. Kayak misalnya enzim-enzim yang bekerja pada lambung kita, pepsin dan renin, itu pH optimumnya adalah 2 atau dalam kondisi asam. Sedangkan enzim seperti tripsin dan lipase yang bekerja pada usus, pH optimumnya itu berada di angka 8 atau dalam kondisi yang basa. Sedangkan untuk enzim-enzim yang bekerja pada kondisi netral atau pH optimumnya 7, itu ada amilase dan juga katalase. Jadi sama kayak suhu ya, kalau misalnya dia pH-nya jauh di bawah atau di atas pH optimumnya, enzimnya tidak bakal bekerja. Selanjutnya kita lihat faktor konsentrasi substrat. Kalau kita lihat grafiknya udah beda nih dengan suhu dan pH tadi ya. Jadi kalau untuk konsentrasi substrat, makin meningkat konsentrasi substrat, laju reaksi bakal meningkat. Tapi sampai titik tertentu aja, kalau misalnya sisi aktif enzimnya udah terisi semua atau udah jenuh. Nah, dalam kondisi seperti ini, laju reaksinya menjadi konstan atau tidak mengalami perubahan lagi. Ngerti ya maksudnya? Lanjut faktor konsentrasi enzim. Nah, ini berbanding lurus nih. Jadi kalau misalnya konsentrasi enzimnya meningkat, laju reaksinya juga bakal meningkat. Lalu yang terakhir ada inhibitor. Inhibitor itu artinya penghambat, jadi ada senyawa-senyawa yang dapat menghambat kerja dari enzim. Kalau kita lihat grafiknya, ini berbanding terbalik. Jadi semakin meningkat konsentrasi inhibitor, laju reaksinya bakal menurun. Inhibitor bisa kita kelompokkan menjadi inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Kalau yang kompetitif, dia bersaing dengan substrat untuk berikatan di sisi aktif enzim. Jadi kalau misalnya inhibitor ini yang masuk duluan ke sisi aktif enzim, maka substratnya nggak bisa masuk. Nah, maka reaksinya tidak bisa terjadi. Atau si substratnya tidak bisa dikatalis oleh enzim untuk menjadi produk.
Kalau yang non-kompetitif, inhibitornya tidak berikatan ke sisi aktif, tapi dia berikatan ke sisi lain, atau kita sebut dengan sisi allosterik. Dan pengaruhnya, kalau misalnya inhibitor non-kompetitif berikatan dengan enzim, dia bakal mengubah bentuk sisi aktif enzim, sehingga si substratnya juga tidak bisa berikatan ke sisi aktif enzim. Kebayang ya perbedaan inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Oke, gimana setelah kita ngomongin A sampai Z tentang enzim dan juga sedikit bahas tentang metabolisme tadi di awal? Udah paham ya? Kalau udah, kita coba latihan soal. Jadi ini saya tampilkan beberapa soal. Setiap soal saya buat durasinya 5 detik, jadi kalau kalian mau baca, mending di pause aja dulu, karena setelah 5 detik itu ada kunci jawabannya. Saya sarankan kalian jawab dulu, baru lihat kunci jawabannya. Oke? Oke ya, kuy, soal yang pertama. Oke, benar berapa nih kalian jawabnya? Boleh share ke saya jawaban benar kalian berapa di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau ditanyain juga boleh tanyakan aja di kolom komentar. Nanti bakal saya respon. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih. Jangan lupa share ke teman-temannya untuk berbagi ilmu. Oke, bye-bye.